Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita Midana. Di sini saya akan mempresentasikan materi register dan juga demo dari rangkaiannya register dari mata kuliah Praktikum Teknik Digital. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sita Midana dengan NIM 212010008 dari kelas D3TT 09A, berasal dari Institut Teknik Purwokerto. Definisi register. Register adalah kumpulan beberapa flip-flop yang digunakan untuk menyimpan data biner. Tiap flip-flop dapat menyimpan data biner 1 bit. Pengisian register berarti men-set atau mereset masing-masing flip-flop sehingga sesuai dengan bit data yang disimpan. Semakin panjang data biner yang disimpan oleh register, maka jumlah flip-flopnya juga semakin banyak. Register akan menyimpan data baru jika data baru diberikan pada masukan dan clock register diaktifkan. Register yang paling sederhana terdiri dari satu flip-flop saja, yang berarti hanya dapat menyimpan data yang terdiri dari 1 bit bilangan biner, yaitu 0 atau 1. Ada 2 cara untuk menyimpan atau mengambil data pada register, yaitu bit per bit secara berurutan dengan sinkronisasi sebuah pulsa clock yang dinamakan dengan serial atau disebut juga dengan register geser atau shift, dan beberapa bit secara serentak yang sering dinamakan dengan paralel. Berikut ini kegunaan dari register geser, antara lain untuk menggeser data. Shift register dapat menggeser data baik ke kanan, ke kiri maupun kedua arah. Kemudian yang kedua untuk menyimpan data. Flip-flop menggeser data pada aplikasi pulsa clock. Yang ketiga untuk menghasilkan penundaan. Data dapat tetap berada di dalam register geser atau melewatinya. Dan yang terakhir untuk mengkonversi antara serial paralel. Karena kita tidak memiliki tipe input dan output serial dan paralel, kita dapat menggunakan register geser untuk mengubah data serial menjadi paralel atau sebaliknya. Berdasarkan masuk dan keluarnya data pada register dibagi menjadi 4 bagian, yaitu register typo, panjangannya parallel input, parallel output, register PISO, parallel input, serial output, register SISO, serial input, serial output, register PIPO, serial input, parallel output. Untuk register tipe SISO adalah register geser dengan masukan berurutan, keluaran yang berurutan. Dalam SISO atau serial in, serial out, register data dimasukkan dan diterima secara serial dengan pulsa clock. Pada register SISO, data dimasukkan bit demi bit, mulai dari flip-flop yang paling ujung dan digeser sampai semua terisi. Pergeseran data diatur oleh sinyal clock setiap kali data dimasukkan satu persatu. Cara menyimpan data secara sejajar semua bagian register atau masing-masing flip-flop akan dimuati pada saat yang bersamaan menggunakan register yang bertipe D. Kemudian register tipe SIPO atau dikenal serial secara paralel, keluar register data dimasukkan secara serial dan diterima secara paralel. Pada register SIPO, data disajikan 1 bit pada suatu saat, lalu digeser masuk pada setiap pulsa clock. Sesudah seperangkat clock lengkap, register menjadi penuh dan kandungannya dapat dibaca di terminal key atau dikeluarkan melalui saluran paralel. Dalam pengertian ini, dikeluarkan berarti bit-bit tersebut dapat dipakai untuk mengoperasikan gerbang atau rangkaian lain. Sementara registernya sendiri tidak mengalami perubahan karena tindakan ini. Dengan menggunakan SIPO, bit-bit data yang sudah dipancarkan secara berurutan dari sebuah saluran dapat dikumpulkan hingga membentuk satu kata dari beberapa bit. Seperti gambar yang ditunjukkan pada ini merupakan contoh dari register SIPO. Kemudian register PISO. Dalam PISO atau paralel, dalam register serial keluar, data dimasukkan secara paralel dan diterima secara serial. Register PISO memungkinkan kita dapat mengirimkan data secara paralel input melalui satu saluran dengan input serial seperti gambar di samping ini. Nah, untuk pemasukan data yang dilakukan melalui input preset, data kemudian digeser keluar 1 bit pada saat diberikan pulsa clock. Hal ini memungkinkan bahwa data yang disajikan dalam bentuk paralel dapat diubah menjadi serial bit demi bit untuk dipancarkan melalui satu saluran. Kemudian register PIPO. Dalam PIPO atau paralel secara paralel, data register masuk dan diterima secara paralel. Jika tidak ada pulsa clock dikenakan, bit tidak akan digeserkan dan pembacaan di terminal key adalah sama dengan apa yang dimasukkan. Pemakaian register ini adalah metode untuk menyimpan beberapa bit secara sementara. Jika diberi pulsa clock, setiap bit akan digeserkan satu tempat pada setiap pulsa clock. Gambar di samping ini merupakan perumpamaan register PIPO. Cukup sekian pemaparan tentang materi register.
Untuk selanjutnya adalah demo tentang rangkaian register. Pada tahap ini demo untuk rangkaiannya register. Yang pertama itu adalah register siswa atau juga dikenal dengan sebutan register serial input, serial output. Untuk petunjuknya, pada register ini serial clock T berfungsi untuk menggeser data masukan serial dengan atur kondisi awal dengan kontrol R sama dengan 1. Putaran dulu. R sama dengan 1 dan OE-nya 0, dan masukkan data serial pada SE ini sesuai pada tabel percobaan. Ini sesuai pada tabel. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu SE, T, R, OE, dan S. Di sini R ini berfungsi untuk mereset data masukan, data output. Kemudian T ini sebagai clock untuk menggeser data. Kemudian SE ini data serial. Nah, kalau yang S ini untuk memasukkan dari paralel. Kemudian selanjutnya kita akan melanjutkan percobaan untuk clock 0 ya. Kemudian untuk clock 1, input serial 1, mendapatkan hasil 1 0 0 0 0. Kita tulis 1 0 0 0 0. Kemudian untuk clock 2 ini untuk input serinya menggunakan 0. Kita clock lagi. Nah, maka angka satunya akan bergeser ke Q4. Q4 ini outputnya. Kita tulis 0 1 0 0 0. Kemudian untuk clock 3 ini dengan serial input 0, angka 1 akan bergeser ke Q3. 0 0 1 0 0. Untuk clock keempat dengan input serial 1, kita masukkan angka 1 sini, kemudian kita clock. Hasilnya 1 0 0 1 0. Kemudian untuk clock 5 input serial 1, kita clock kembali. Hasilnya Q5 1, Q4 1, Q3 0, Q2 0, Q1 1. Kemudian untuk clock ke-6 input serial 0, kita nolkan dulu, kemudian di clock, menghasilkan Q5 0, Q4 1, Q3 1, Q2 0, Q1 0. Ini merupakan percobaan yang kedua, yaitu register pipo. Untuk petunjuknya, register pipo yaitu dengan kondisi awal sinyal kontrol S sama dengan 1. S tadi itu merupakan untuk menahan atau mengunci dari data paralel, data yang nantinya akan dimasukkan E5 sampai E1. Jika ada perubahan di sini, tidak akan tercampur ke Q5 sampai Q1. Kemudian dengan OE sama dengan 0, R sama dengan 1. Ini fungsinya R untuk mereset, kemudian dimasukkan pada E5 sampai E1, kemudian ubah kondisi S sama dengan 0. Baik, kita coba sesuai dengan tabel yang ada. Untuk E5 sama dengan 1, E40, E30, E21, E11. Kita
Kalau untuk S-nya menjadi 0, setelah dinolkan maka datanya akan turun ke bagian Q5 sampai Q1. Kemudian setelah kita nolkan, kita kunci kembali agar ketika terjadi perubahan, kita ingin merubah data yang di sini, yang di Q5 sampai Q1 itu tidak ikut berubah atau akan terkunci. Kemudian setelah itu OE-nya ini kita dari 0 kita ubah menjadi 1. Nah, setelah diubah menjadi 1, maka output pada O5 sampai O1 akan masuk dari Q5 sampai Q1. Nah, untuk hasilnya itu Q5 1, Q4 0, Q3 0, Q2 1, O2 1, O1 1. Jadi untuk hasilnya dari O51 ini sama dengan I51. Jadi pada register pipo ini maka data masukannya ini akan sama dengan yang keluaran atau outputnya begitu. Kemudian untuk percobaan yang selanjutnya untuk I5 sama dengan 0, kita reset I5 0, E4 0, E3 1, E2 nya 1, E1 1 seperti ini. Kemudian kita reset menjadi 0, datanya turun ke bawahnya sama persis. Kemudian untuk percobaan kedua dengan E5 dan E4 0, E3 sampai E1 1, kita ubah S-nya menjadi 0, akan turun ke Q5 sampai Q1 sama dengan masukannya. Kemudian kita kunci, kemudian UE-nya ini dari 0 kita ubah menjadi 1. Nah, ini terlihat bahwa hasil dari outputnya ini U5 sampai U1 sama dengan masukannya. Fungsi dari OE ini untuk memasukkan data dari flip-flop ke register. Jika flip-flop OE-nya itu dipindah menjadi 0 kembali, maka datanya akan menjadi 0 semua, seperti ini. Namun jika diubah menjadi 1 akan masuk. Gitu. Untuk O5-nya 0, O4-nya 0, O3 1, O2 1, O1 1. Kemudian untuk E5 1, E4 0, E3 1, E2 0, dan E1 1. Kita lepas dulu, kita reset. E5 1, E4 0, E3 1, E2 0, E1 1. Kemudian kita ubah S-nya menjadi 0, datanya turun. Kemudian kita ubah menjadi 1 lagi agar terkunci. Kemudian bagian O ini kita ubah menjadi 1, maka datanya akan turun seperti yang di atasnya tadi. Untuk O5 1, O4 0, O3 1, O2 0, O1 1. Kemudian untuk percobaan yang selanjutnya OE kita menjadi 0, kemudian kita reset. Kemudian untuk E5 1, E4 1, E3 0, E2 1, dan E1 1. Kita ubah menjadi 0, kemudian ubah lagi menjadi 1 untuk mengunci data. Kemudian OE-nya ini kita pindah menjadi 1, menghasilkan outputnya sama seperti masukan, yaitu O5 1,
41 O30 O21 O11. Kemudian kita ubah jadi 0, kita reset datanya, semuanya dari E5 sampai E1 satu semuanya. Kita ubah menjadi 0, kunci, ubah UE nya menjadi 1, hasilnya sama, 1 semuanya. Karena pada register tipe ini apa yang menjadi masukan, maka akan menjadi keluarannya juga sama. Untuk percobaan register ISO, panjangannya register parallel input serial output. Yang ISO ini register geser dengan masukan serentak dan keluarannya berurutan. Untuk petunjuknya yaitu pada register ini sinyal clock T berfungsi untuk menggeser data keluaran dari serial. Kemudian kondisi awal sinyal kontrol L, R sama dengan 1, S sama dengan 1. Masukkan data paralel E1 sampai E5 sesuai dari tabel percobaan, kemudian atur E sama dengan 0. Baik, untuk percobaannya, untuk clock 0, ini 0 semua akan menghasilkan output 0. Kemudian untuk clock 1, untuk input paralel E51, E40, E31, E21, E10. Kita ubah menjadi 0. Kemudian ini kita clockkan clock 1. Nah, datanya akan berubah. Kemudian setelah dikeluarkan 1, OE nya kita ubah menjadi 1, maka datanya akan turun ke bawah pada output O register ini, O5 sampai O1. Untuk hasilnya O5 0, O41, O30, O21, O11. Nah, untuk clock kedua sampai clock 5, ini untuk input paralelnya ini sama semua ya, berarti kita hanya tinggal mengclockkan saja. Nah, untuk OE nya nanti otomatis akan ikut otomatis setelah kita clock. Kemudian untuk clock kedua kita clockkan lagi, hasilnya 0, 0, 1, 0, 1. Kemudian untuk clock ketiga, hasilnya outputnya untuk register 0, 0, 0, 1, 0. Kemudian kita clockkan lagi, hasilnya 0, 0, 0, 0, 1. Kemudian untuk clock kelima kita clockkan lagi. Nah, untuk clock 5 ini hasilnya 0 semua untuk output. Untuk clock 0 dan input paralel 0 semua, ini akan menghasilkan output 0 semua. Kemudian di sini input paralelnya berbeda dari yang tadi. Kita reset, kita ganti untuk E51, E40, E31, E21, E11. Kemudian kita ubah S nya menjadi 0 agar menjadi output lagi flip flop. Kemudian kita kunci 1. Kemudian kita clockkan clock 1. Dan OE kita ubah menjadi 1, akan keluar output pada register O5 sampai O1. O5 nya ini 0, O41, O30, O21, O11. Nah, untuk input paralelnya ini sama semua seperti yang tadi, sama semua, kita hanya mengganti clocknya saja. Kemudian kita clockkan lagi, datanya berubah jadi 00, 1, 01. Kemudian kita clockkan kembali,
hasilnya O50, O40, O30, O21, O10. Cukup sekian video register dari saya. Apabila terdapat kesalahan maupun tutur kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk percobaan yang terakhir yaitu register SIPO. Untuk kepanjangannya yaitu register serial in dan parallel output. Untuk petunjuknya, pada register ini sinyal clock T berfungsi untuk menggeser data serial. Kemudian atur kondisi awal sinyal kontrol R sama dengan 1 dan UE sama dengan 1. Masukkan data serial pada SE sesuai pada tabel percobaan yang akan disinkronkan dengan tombol T. Tombol ditekan setelah penyetingan pada data SE. Amati dan catat keluaran dari flip-flop. Aktifkan OE sama dengan 0 untuk melihat keluaran paralel register. Kita akan melakukan percobaan berdasarkan tabel ini. Untuk clock 0 dan serial input serial 0 ini outputnya 0 semua. Nah, kemudian untuk clock 1 dengan input serial 1 kita clock. Nah, tadi berdasarkan petunjuk untuk melihat output register, maka OE nya kita ubah menjadi 1. Kemudian hasilnya adalah untuk output flip-flop 1 0 0 0 0 0 0 0 0. Kemudian untuk output registernya 0 semua. Kemudian untuk clock kedua input serial 0 kita ubah menjadi 0 1 0 0 0. Outputnya 0 semua. Untuk clock ketiga input serialnya 1, outputnya Q51, kemudian Q4 nya 0, Q3 nya 1, Q2 0, Q1 0. Untuk output registernya 0 semua. Kemudian untuk clock 4 input serial 0, untuk Q5 0, Q4 1, Q3 0, Q2 1, Q1 0. Untuk outputnya 0 semua. Untuk clock 5 input serialnya 1, Q5 1, Q4 0, Q3 1, Q2 0, Q1 1. Untuk outputnya 0 semua. Nah, untuk ini clocknya tidak ada tapi OE nya diganti 1. Nah, maka akan keluar output registernya 10 1 0 1. Ini kita strip aja karena nggak ada clock input serial. Untuk O5 1 40, O31, O20, O1 nya 1. Nah, kemudian kalau untuk 0 ini 0 semua. Kita reset ya. Nah, kemudian untuk clock 1 input serial 1, output flip-flopnya Q5 1, Q4 0, Q3 0, Q2 0, Q1 0. Untuk outputnya 0 semua register.
Cukup sekian video register dari saya. Apabila terdapat kesalahan maupun tutur kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.